Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai trigonometri, khususnya pada sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kuadran itu sebenarnya apa sih? Kuadran itu artinya adalah seperempat lingkaran. Jadi di sini nanti ini ada dibagi 4. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini kalau dihubungkan kan menjadi suatu lingkaran ya. Maka pembagiannya adalah kuadran 1 itu dia terletak antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 terletak antara 180 derajat sampai 270 kuadrat. Dan yang terakhir adalah kuadran 4 terletak antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, materi prasyarat dari sudut berelasi di berbagai kuadran ini, kalian harus sudah mengetahui besarnya sudut-sudut istimewa yang terletak pada kuadran 1. Misalnya saja kalian harus sudah tahu antara sin kostan dari sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, itu semua kalian harus sudah tahu. Nah, di sini nanti kita akan menentukan nilai dari sin 150 derajat, cos 225 derajat, dan tan 300 derajat. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, sebelum kita menentukan ini kan lebih dari 90 derajat semua ya sudutnya ya. Kalau dia antara 0 sampai 90 derajat kan kalian sudah menghafalnya atau kalian sudah mengetahui. Nah, bagaimana cara untuk menentukan sudut yang lebih dari 90 derajat? Nah, sebelum kita bahas, kita harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Kalau sudut di kuadran 1 itu dia berarti 90 derajat min theta. Dengan theta ini merupakan suatu sudut. Nah, kemudian untuk di kuadran 2, karena ini letaknya antara 90 sama 180, ini bisa dicari dengan cara 90 derajat plus theta dan 180 derajat min theta. Jadi pilih salah satu saja. Kemudian untuk yang kuadran 3, letaknya dia antara 180 derajat sampai 270 derajat. Sehingga bisa dicari 180 derajat ditambah theta atau 270 derajat min theta. Sementara di kuadran keempat, karena letaknya dia antara 270 derajat sampai 360 derajat, dia bisa ditentukan dengan cara 270 derajat plus theta atau 360 derajat min theta. Nah, selain konsep itu tadi, kalian juga harus mengetahui bahwa semua yang ada di kuadran 1 itu nanti nilainya pasti positif. Jadi sin, cos, tan, sek, cot, cosec itu semuanya kalau dia terletak di kuadran 1, dia nilainya akan positif. Sementara yang di kuadran 2, yang positif itu hanya sin dan cosec. Jadi cosec ini kan pasangannya sin. Jadi yang positif adalah sin. Nah, pasangannya adalah cosec. Semuanya kecuali sin dan cosec dia akan bernilai negatif apabila dia ada di kuadran 2. Kemudian yang di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan cot. Selain tan dan cot dia akan bernilai negatif. Dan yang terakhir kuadran 4 itu yang bernilai positif adalah cos dan sec. Selain cos dan sec dia nilainya adalah negatif. Nah, kalau yang bawah ini kan dia kan pasangannya yang atas ya. Nah, supaya lebih mudah untuk menghafalkan letak yang positif itu di mana, di kuadran mana, caranya adalah semua, ini kan sin dikat, tan berarti tangan, kos kosong. Jadi untuk mengingatnya, semua sin dikat, tangan kosong. Nah, seperti itu. Jadi di sini semuanya positif, di sini sin dikat berarti sin yang positif, ini tangan kosong berarti tan yang positif, dan yang terakhir adalah kosong berarti kos yang bernilai positif. Nah, selanjutnya kita akan menentukan sin 150. Nah, di sini nanti, ini kan ada 2, kita bisa pilih salah satu. Ya kan? Kita bisa pilih salah satu, dan nanti saya akan menggunakan yang bawah ini. Yang ini, kemudian ini, dan yang ini. Nah, jadi nanti yang saya centang-centang ini nanti akan kita pergunakan. Oke, langsung saja.
Sekarang sin 150. Karena ini kan sin 150, maka kita tulis dulu sin. Nah, 150 ini dia berada di kuadran berapa? 1, 2, 3, atau 4? Ternyata dia 150 kan antara 90 dan 180. Maka dia terletak di kuadran 2. Kuadran 2 tadi yang kita gunakan. Tadi kan yang ini ya, yang saya centang. Berarti kan 180 min theta. Berarti di sini 180. Nah, karena ini sin 180, sin 150 maksud saya, maka 180 itu dikurangi berapa supaya ketemunya adalah 150. Ya kan? Berarti 180 derajat dikurangi 30 derajat kan? Nah, ini kan sama artinya seperti sin 180 kurangi 30 berarti kan 150. Maka kan sama ya. Nah, maka ini bisa kita ubah menjadi sin 180 min 30 seperti ini tadi. 180 min theta, tetanya adalah 30. Nah, sama dengan ini berarti sin 30 derajat. Nah, seperti ini yang kita ambil adalah tetanya. Jadi sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 derajat min 30 derajat. Sama dengan sin 30 derajat. Jadi yang kita ambil adalah yang theta, yang belakang ini. Nah, setelah itu kita lihat di sini sin 150 ini kan letaknya di kuadran 2. Karena dia di kuadran 2, tadi sin apabila di kuadran 2 dia kan positif ya. Nah, maka ini tetap positif. Nah, nilai dari sin 30 derajat hasilnya adalah setengah. Nah, seperti itu. Lanjut, yang kedua. Cos 225. 225 ini dia terletak di kuadran 3. Kan antara 180 sampai 270. Kita tulis dulu. Cos. Berarti kita pakainya yang ini ya, 180 plus theta. Berarti cos 180 derajat. Nah, supaya jadi 225, maka 180 ini harus ditambah dengan 45 derajat. Nah, maka sama dengan cos, yang kita tulis tetanya saja, cos 45 derajat. Nah, hati-hati, dia terletak, cos 225 terletak di kuadran 3. Di kuadran 3, tadi yang positif hanya tan dan cot, sementara ini adalah cos, maka di sini adalah negatif. Jadi negatif cos 45 derajat. Sehingga hasilnya adalah min cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, tan 300 derajat. 300 derajat maka sama seperti tadi. Ini letaknya ada di kuadran 4 ya, tentu saja karena antara 270 dan 360. Karena di kuadran 4 berarti kita pakai yang 360 derajat min theta. Berarti di sini tetap tan 360 derajat dikurangi, supaya menjadi 300 berarti dikurangi 60 derajat. Nah, sama dengan tan 60 ya, karena tetanya 60. Nah, tan di kuadran 4, dia nilainya negatif. Karena yang positif hanya cos dan sec, berarti ini kita beri nilai negatif. Nah, nilai dari min tan 60 derajat adalah akar 3. Nah, karena ini tadi negatif, jangan lupa ditambah negatif. Diberi negatif. Nah, setelah kita mengerjakan contoh 1-3 ini, pasti ada pertanyaan, kenapa sih yang digunakan kok 180 min, 180 plus, 360 min, kenapa kok enggak 90 atau 270? Nah, sebenarnya bisa, cuma nanti kalau kita menggunakan 90 dan 270, nanti dia fungsinya akan berubah. Maksudnya itu, nih, lihat tabel yang ini. Nah, di tabel yang ini kan ada 180 plus min theta, 360 plus min theta. Ini dia fungsinya akan tetap. Kalau sin dia maka menjadi sin, kalau cos menjadi cos, tan menjadi tan, dan seterusnya. Seperti yang telah kita kerjakan tadi, karena kita menggunakan 180 dan 360. Ya kan? Nah, namun kalau kita menggunakan 90 dan 270, nanti ini fungsinya akan berbeda. Kalau sin
soalnya sin itu nanti akan menjadi cos. Kalau cos menjadi sin, tan menjadi cot, cosec jadi sec, sec jadi cosec, dan cot menjadi tan. Seperti itu. Nah, supaya tidak bingung, langsung saja kita praktekkan. Tapi walaupun ini berbeda, maksudnya menggunakan yang berbeda atau 180 plus theta atau 90 plus theta, ini kan berbeda ya keduanya, tapi nanti hasilnya tetap sama walaupun ini fungsinya berbeda. Sekarang kita coba di soal yang ini, soalnya sama. Oke, saya tulis di sini tadi sin 150. Sin 150 derajat. Nah, kalau tadi sinnya kita menggunakan yang 180, sekarang kita menggunakan yang 90 derajat. Berarti di sini sama dengan sin 90 derajat ditambah, biar menjadi 150, berarti dia kan harus ditambah 60. Berarti ditambah 60 derajat. Sama dengan, nah, karena ini dia 90 plus, jadi kita lihatnya yang ini. Kalau sin, maka dia akan menjadi cos. Sehingga di sini kita tulis cos theta. Tetanya sama, yang 60 derajat. Nah, seperti ini. Jadi dia berubah menjadi cos 60 derajat. Nah, dia sin ini di kuadran 2 tadi kan positif, maka dia tetap positif. Cos 60 derajat hasilnya adalah setengah. Oke, ternyata sama. Kemudian yang kedua adalah cos 225 derajat. Berarti kuadran 3, kalau tadi kita pakai 180, sekarang 270. Berarti cos, maksud saya cos 270. Nah, dia karena 270 kan min, dia dikurangi berapa supaya hasilnya 225. Ternyata dikurangi 45 derajat ya. 45 derajat. Nah, maka dia kalau cos tadi, ini ya cos, dia akan berubah menjadi sin. Berarti di sini menjadi sin 45. Sin 45 derajat. Ingat, dia ada di kuadran 3. Kuadran 3 cos dia bernilai negatif, maka di sini diberi nilai negatif. Maka sama dengan sin 45 adalah setengah akar 2. Jangan lupa diberi nilai negatif. Setengah akar 2. Nah, seperti itu. Yang terakhir. Yang ketiga, tan 300. Tan 300 derajat. Ini ya, kuadran 4. Kita pakai yang 270. Berarti tan 270 ditambah berapa supaya menjadi 300? Dia harus ditambah 30 derajat. Nah, tan itu dia menjadi cot. Maka di sini cot 30 derajat. Kemudian tan ada di kuadran 4, dia bernilai negatif, maka di sini min cot 30 derajat. Nah, cot 30 derajat adalah akar 3. Nah, namun jangan lupa karena ini negatif, maka kita tambahkan dengan negatif. Jadi, boleh menggunakan yang 90 plus atau 270 plus. Jadi, kedua ini boleh kalian pergunakan, terserah pilihan kalian. Namun, kalau saran saya lebih mudahnya menggunakan yang 180 dan 360. Karena apa? Dia fungsinya di sini akan sama. Kalau kita menggunakan yang 90 dan 270, dia nanti fungsinya akan berubah. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita akan masuk ke contoh yang pertama dari penerapan konsep yang tadi. Kita akan menentukan nilai dari sin 90 derajat dikalikan cos 135 derajat dikalikan tan 135 derajat dibagi sin 150 derajat dikalikan cos 225 derajat. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep yang tadi. Nah, supaya lebih mudah, kita supaya tidak usah menghafalkan fungsinya, maksudnya cos berubah jadi apa, sin berubah jadi apa. Jadi kita menggunakan yang 180 dan 360 saja supaya dia fungsinya tetap. Maksudnya sin menjadi sin, cos menjadi cos, tan menjadi tan, dan seterusnya. Sehingga di sini sin 90. Nah, karena sin 90 ini kan dia di kuadran 1 ya. Jadi cukup
kita hafalkan saja. Kalau yang sudut-sudut di kuadran 1, berarti langsung saja kita tulis dia tetap sin 90 derajat dikalikan, ini ada cos 135. Nah, dia berarti cos, ini di kuadran berapa? 135 itu kuadran 2. Nah, karena dia di kuadran 2, maka kita gunakan yang 180 min. Nah, dia dikurangi berapa? Biar menjadi 135, dia harus dikurangi 45 derajat. Mohon maaf, ini kurang. Dikalikan, ini sama, tan, dia juga ada di kuadran 2. Maka kita gunakan 180 min 45 derajat. Nah, seperti ini. Dibagi sin 150. Ada di kuadran 3 juga. Berarti sama sin, kita pakainya yang 180 min dikurangi berapa? Biar jadi 150 kurangi 30 derajat. Dikalikan cos 225 di kuadran 4. Berarti kita pakai yang 180 plus theta. Plusnya berapa? Plusnya adalah 45 derajat. Nah, gini. Nah, sekarang kita ubah dulu. Ini kan tetap ya, sin 90 saya tulis tetap. Karena kita bisa langsung mengetahui nilainya. Kemudian ini menjadi cos 45. Cos 45 derajat. Oh ya, supaya tidak bingung. Ini tadi dia ada di kuadran berapa? Saya beri tanda dulu, 135 ada di kuadran 2. Terus ini tan 135 juga kuadran 2. Kemudian ini kuadran 2 juga. Dan yang terakhir ini tadi adalah di kuadran 3. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nih, cos 45. Ini kita lihat tadi, dia ada di kuadran 2. Cos di kuadran 2, dia bernilai negatif. Karena yang positif hanya sin saja. Lanjut. Ada tan 45 derajat. Dia juga di kuadran 2, maka nilainya juga negatif dibagi dengan sin 30 derajat. Dia di kuadran 2, kalau sin di kuadran 2, maka dia positif ya. Tetap dikalikan cos 45. Cos 45 derajat. Dia ada di kuadran 3, otomatis dia negatif. Nah, setelah ini baru kita cari nilainya. Sin 90 derajat adalah 1 dikalikan min cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2. Ini saya kurung karena negatif. Dikalikan dengan min tan 45, dia adalah 1. Dibagi sin 30, nilainya setengah. Dikalikan cos 45. Ini min karena negatif, cos 45 adalah min setengah akar 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ternyata di sini ada yang sama. Min setengah akar 2 dan min setengah akar 2, maka bisa kita coret. Atau, ini tadi kan sudah sama. Kalian coret dari sini juga boleh, sama saja nanti hasilnya. Sehingga sisanya adalah 1 dikalikan min 1. Dia adalah min 1 dibagi dengan setengah. Nah, ini artinya min 1 dikalikan 2/1 sama dengan min 2. Nah, hasil dari soal ini adalah negatif 2. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu nomor 2. Diketahui cos 40 derajat itu sama dengan P. Nah, nyatakan nilai dari sin 220 derajat dalam bentuk P. Nah, kalau seperti ini, maka kita ingat perbandingan trigonometri yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ini kita tulis dulu di sini, artinya jawab. Ini tadi kan cos 40. Cos 40 derajat sama dengan P, ya kan? Nah, ini artinya kan P itu sama dengan P/1 kan? Nah, kita ingat bahwa cos itu adalah sami, berarti ini kan samping.
ini berarti miring. Nah, ini kalau kalian belum paham tentang ini, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, karena cos itu adalah sami, maka ini diketahui kita supaya lebih mudah saya gambarkan segitiganya. Misalkan sudutnya ada di sini. Ini sudut theta misalkan, sudut 40 kan. Ini sudut 40. Kemudian miringnya adalah 1 di sini, sisi sampingnya di sini, ini P. Nah, sisi depannya belum tahu, ini X. Maka di sini kemarin kan kita cari dulu, kita mencari sisi miringnya. Sisi miring, mohon maaf, sisi depannya kita cari terlebih dahulu. Maka X sama dengan, kita pakai Pythagoras, berarti akar 1 kuadrat dikurangi dengan P kuadrat. Nah, ini adalah sisi miring, sisi depan maksud saya dari segitiga ini. Setelah kita dapat sisi depan, sekarang kita lanjut menuju ke soal. Tadi di soal kita mau menentukan nilai dari sin 220. Nah, 220, maka ini kuadran terletak di kuadran 3. Berarti kita pakainya yang sin 180 derajat ditambah, nah supaya dapat 220 berarti 180 ditambah 40 derajat, kan seperti ini. Nah, ini artinya sin 40 derajat, ya kan? Nah, kita ingat sin 220 di kuadran 3, sin di kuadran 3 itu dia bernilai negatif. Nah, jadi min sin 40 derajat. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kalau tadi cos 40 derajat itu P, kalau sin, nah, kalau cos itu kan samping per miring. Kalau sin berarti kan demi, depan per miring. Maka hasilnya adalah sisi depannya X tadi, ini akar 1 kuadrat min P kuadrat per miring. Kan per 1, karena 1 berarti tidak usah ditulis, maka hasil akhirnya adalah akar 1 kuadrat min P kuadrat. Jangan lupa karena ini negatif, kita beri tanda negatif di sini. Nah, seperti ini. Oke, contoh selanjutnya yang nomor 3, diketahui sin alfa sama dengan 5/13. Dengan alfa adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari tan 180 derajat min alfa. Nah, sekarang kita lihat dulu ini. Kita pakai perbandingan trigonometri dulu. Jawab. Sama seperti sebelumnya, sin alfa sama dengan 5/13. Nah, ini artinya 5 ini merupakan sisi depan. Karena sin itu kan demi ya, maka 13 merupakan sisi miring. Sehingga kalau digambarkan, ini saya gambarkan, misalkan di sini adalah sudut alfa, maka di sini 5, kemudian miringnya adalah 13. Nah, sekarang kita tentukan nilai X di sini. Ini sebenarnya dia merupakan triple Pythagoras, tapi kalau misalkan belum hafal ya berarti kita bisa pakai Pythagoras, konsep Pythagoras. Maka X sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, sehingga sama dengan akar 169 dikurangi 25, itu dia adalah akar 144 sama dengan 12. Nah, setelah kita mendapatkan ini, sisi sampingnya, kita kembali ke ini soalnya. Soalnya tadi adalah tan 180 derajat min alfa. Nah, itu artinya sama dengan tan itu kan desa ya, depan samping. Berarti depannya adalah 5. Nah, sampingnya adalah 12. Berarti 5/12. Nah, jangan lupa kita perhatikan juga dia terletak di kuadran berapa. 180 min alfa. Berarti dia ada di kuadran 2. Karena tan di kuadran 2 negatif, maka kita beri tanda negatif. Misalkan ini kok tan 180 plus alfa,
Karena plus berarti dia ada di kuadran 3. Ya, kalau dia plus alfa berarti di sini dia nanti positif. Karena tan di kuadran 3 merupakan positif. Karena ini min alfa, dia di kuadran 2 sehingga dia nilainya negatif. Oke, itu tadi adalah video penjelasan mengenai trigonometri, khususnya pada sudut berelasi di berbagai kuadran. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.